Baik, terima kasih pemirsa. Ada masih di Damai Indonesia Agus Spesial Ramadan dengan tema besar kita kontemplasi di akhir Ramadan karena kita sudah di penghujung Ramadan. Tinggal besok, pemirsa tidak terasa kita sudah berakhir atau kita sudah ditinggalkan oleh bulan yang mulia ini. Baik, saya kembali ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Pak Prabowo yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, muhasabah itu sasarannya adalah peningkatan perilaku setelah bermuhasabah. Ada kalanya muhasabah itu berlangsung lama, sering dan sebagainya. Dan ada kalanya orang cukup 2-3 kali sudah berhasil melakukan peningkatan. Apa kira-kira peran ada peran lain nggak di sini selain dari faktor keseringan tadi bermuhasabah. Jadi misalnya tadi malam itu muhasabah, besok muhasabah dan terus, tapi perilaku enggak berubah gitu. Kira-kira faktor apa lagi yang berpengaruh di dalam proses ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Prabowo. Terima kasih pertanyaannya. Ustadz Zaki Mirza boleh dijawab, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya tobat sambel kali ya. Ya orang kan kalau makan sambal, ampun nih sambal, tobat, agak mau lagi, besok nyariin lagi. Nyocol lagi. Nyocol lagi, malah lebih banyak lagi. Sebenarnya tadi dalam surah Al-Fatihah di salah satu ayatnya kita baca ihdinas siratal mustaqim. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim ini bukan hanya ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, tapi ada yang lebih dalam lagi. Ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang kami bisa istiqomah di dalamnya, Pak. Karena sebaik-baiknya kebaikan itu kan kebaikan yang istiqomah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Begitu kata baginda Rasulullah. Sebaik-baiknya amalan kebaikan yang sedikit tapi enggak berhenti gitu Kiai ya. Misalnya sedekah sehari 2.000, besok 2.000, besok 2.000. Kenapa enggak sekalian aja Ustadz? 2.000 kali 10, 20.000. Gebrak aja nih hari, jebret, besok enggak sedekah-sedekah. Loh, kita kan pengen nyuri perhatian Allah tiap hari. Pengen disayangin sama Allah setiap hari. Makanya tadi saya kasih contoh, ibu kan kepengen dipuji sama suami tiap hari, betul nggak? Jangan suami muji sekali 3 bulan gak muji-muji lagi. Kan enak kita dengernya ya. Paling kita lebay lu gitu kan. Tapi kalau tiap hari itu yang kita tunggu. Ketika ibu dipuji sama suami, berasa ibu lagi dicas tuh baterainya. Oh berarti suami tambah sayang saya. Begitulah ketika kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan istiqomah dalam kebaikan setiap hari. Mindset nih Pak, cara berpikir. Faktor lain apa yang bisa membuat kita istiqomah? Dibarengi dengan kebaikan. Ibadah itu harus dengan kebaikan. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan sholat itu harusnya mampu mencegah perbuatan yang mendirikan sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan hubungan vertikal aja, tapi harus juga baik horizontalnya. Biasanya yang bikin kita kuat istiqomah karena kita didoain orang lain Pak. Bagaimana supaya kita didoain orang lain? Ya senengin orang lain. Ibu tiba-tiba dikasih uang sama suami 5 juta. Ini ngimpi lagi nih ya, 5 juta. Itu suami yang habis ngebagi ibu 5 juta, jawab ibu ya, ibu doain apa ibu sumpahin tuh suami? Doain, karena udah nyenengin. Nggak ada suami habis bagi uang 5 juta, ya Allah ayah mudah-mudahan disambar mikrolet, ketabrak metro mini, nggak ada. Ya Allah mudah-mudahan sehat, ayah berkah. Kita nyenengin orang pasti kita didoain. Rumusnya kalau mau kita istiqomah harus dibantu sama doa orang. Caranya senengin banyak orang Pak. Nggak bisa nyenengin pakai uang, jangan nyusahin orang. Senyum aja kan udah sedekah, betul nggak Bu? Dengan senyum saja tuh kita sudah nyenengin orang. Apalagi kalau sering-sering senyum, Allah pola sedekah banyak. Makanya pulang dari sini Bu ke rumah, ada orang nggak ada orang di jalan senyum aja udah Bu. Lagi gila ya kayaknya. Gila. Jadi pancing Pak, pancing istiqomah kita supaya didoain orang lain.
Kayak saya kasih kartu nama nih, ibu saya bagi 50 kiai saya kasih. Masa iya dari 50 yang saya kasih kartu nama nggak ada satu yang undang saya ceramah lewat WhatsApp, kan begitu guru? Maaf nih bukannya nyindir guru ya. Nggak apa-apa. Pengalaman ya. Kasih kartu nama, masa iya satu nggak ada yang WhatsApp, Ustadz ntar saya mau acara datang ya. Masa iya dari 50 orang yang kita senengin semua ngedoain nggak ada satu yang Allah denger. Jadi rumusnya makin sering nyenengin orang, makin sering juga kita didoain orang. Jadi Bapak kalau mau istiqomah kudu dibantu doa orang Pak. Caranya senengin banyak orang gitu. Baik, lalu apakah bisa dibenarkan Ustadz Zaki dan juga Ustadz Hasan ketika kita memelihara keistiqomahan kita supaya kita tidak cepat bosan dalam melakukan kebaikan, apakah bisa dibenarkan kita melakukan hal-hal yang kecil saja tanpa kita perlu melakukan ibadah-ibadah yang besar, sehingga ketika kita ditakutkan, dikhawatirkan ketika kita melakukan ibadah yang besar jadi cepat bosan, jadi cepat tidak istiqomah. Ini apakah bisa dibenarkan begitu Ustadz Hasan, mungkin bisa dijawab? Kalau istiqomah itu yang tadi dikatakan Ustadz Zaki Mirza bahwa kita harus melatih diri. Kita harus mentraining diri, mentreatment biar apa? Biar kita mendapatkan kebaikan itu. Maka yang namanya muhasabah untuk menjadi baik itu penting. Tadi kata Kiai Zaki Mirza, tafakur itu juga penting. Tafakur itu jendela hati untuk melihat apa yang akan kita lakukan. Muhasabah adalah spion kita untuk melihat apa yang pernah kita lakukan. Nah, kalau misalkan kita muhasabah sudah, tafakur sudah, ya berdoa sudah, tapi kok amal kagak berubah-berubah, ada satu yang kurang. Faktor apa? Hidayah. Maka hidayah itu bisa diraih, bisa diambil, bisa didapatkan dua hal. Kata Imam Asy-Syaukani pernah dikatakan, ketika kita ingin mendapatkan hidayah, maka dua, al-khauf war-raja. Kita takut kepada Allah dan kita berharap kepada Allah. Takut akan dosa-dosa, berharap akan ganjaran. Orang amal sudah jelek, buruk, lalu dia bertafakur, enggak berubah-berubah, berarti ini enggak ada khauf sama roja. Enggak ada takut dan enggak ada harapan sama Allah. Allah aja sudah tidak diharapin sama dia, apalagi makhluk. Maka yang terpenting adalah hidayah. Diraih dengan dua cara, salah satu diantaranya. Banyak cara juga untuk mendapatkan hidayah. Al-khauf war-raja, takut dan juga berharap. Takut dengan dosa-dosa kepada Allah, berharap ibadah dan ganjaran kepada Allah. Dan disitulah nanti hidayah. Dan orang-orang yang benar-benar mencari, kata Allah, inna lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan benar-benar membuka jalan untuk menjadi tenang hatinya bagi mereka yang mau mencari. Maka al-khauf war-raja jangan pernah ditinggalkan. Berharap dengan amal kita dalam ampunan Allah, dan kita juga takut ketika kita berbuat maksiat akan mendapatkan azab dari Allah. Di situ nanti akan ada kekuatan hati. Baik, menyinggung apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Prabowo tadi, ketika kita sudah bermuhasabah, berkali-kali kita bermuhasabah, tapi lagi-lagi kita mungkin ada sikap yang kurang baik. Nah, mungkin salah satunya dengan berhijrah mungkin Ustadz Mirza dan juga Ustadz Hasan. Ketika kita berhijrah mungkin ada solusi untuk kita mendapatkan kebaikan. Namun di sisi lain ketika kita berhijrah kita meninggalkan warga di sana atau orang-orang yang di sana. Kita juga tidak bisa meninggalkan dari kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Ini bagaimana dengan sikap seperti ini Ustadz Zaki, silakan. Baik, hijrah ini kan artinya berpindah. Dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Dari sesuatu yang sudah baik ke sesuatu yang lebih baik. Dari sesuatu yang lebih baik bagaimana hijrah ke yang terbaik. Makanya ada istilah good, better, best. Baik, lebih baik, yang terbaik. Ini upgrade. Maka ketika orang menghijrahkan dirinya, banyak faktor yang dihijrahkan tuh Bu. Bukan hanya kostumnya saja. Karena tidak bisa kesolehan seseorang itu diukur dari semakin hitam jidatnya misalnya. Semakin panjang jubahnya, enggak seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita itu yang paling bertakwa. Nah ukuran bertakwa itu adalah ketika kita mampu menghijrahkan. Bahasa keren sekarang nih, bahasa besti-besti itu mengupgrade Bu. Kita upgrade lagi. Ibu kalau enggak di-upgrade tuh handphonenya Bu bakal ngeheng. Makanya harus dihijrahkan.
Hijrahnya kepada siapa? Hijrah yang terbaik. Kan tadi ada baik, lebih baik, terbaik. Hijrah yang terbaik itu apa? Gampang. Ada dalam iftitah kita kok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hijrah yang terbaik. Niatkan semua karena Allah. Tadi beliau betul bilang ada khauf, ada roja. Ada takut, ada harapan. Semua itu dibungkus dengan keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, apapun yang Allah kasih, pasti itu yang terbaik dari Allah. Makanya rumus berdoa tuh yang paling enak begini, ya Allah, beri aku yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Karena kalau sudah yang terbaik menurut Engkau, pasti yang terbaik untuk kami. Tapi apa yang kami minta, itu belum tentu terbaik menurut Engkau ya Allah. Misalnya konkretnya, ya Allah, kalau saya dengan dia berjodoh ya Allah, dekatkan ya Allah. Kalau saya tidak berjodoh ya Allah, diatur ya Allah gimana caranya biar saya jodoh sama dia. Ah, itulah ada maksa gitu. Masa dikit ya. Maksa dikit, Allah mau paksain ya. Allah mau paksain. Jadi lillahi rabbil alamin itu udah Baik. upgradean paling top lah, the best itu. Baik, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh dua ustadz kita tadi, Ustadz Zaki Mirza, terima kasih atas tausiahnya, dan juga Ustadz Hasan, terima kasih atas tausiahnya. Dan terlebih mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, seperti apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, yaitu kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba-hamba yang selalu beribadah setiap waktu, jangan jadi engkau hamba-hamba yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Tetaplah bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara sesuai dengan tema besar kita tadi bahwa kontemplasi di akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua terus istiqomah untuk selalu mengkontemplasikan di bulan-bulan berikutnya. Dan kita selalu diberikan keistiqomahan untuk meramadankan bulan-bulan di luar Ramadan. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.